Baik Bu, selamat siang. Baik, selamat siang juga. Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya berbincang sebentar Bu? Baik, boleh. Perkenalkan Bu, nama saya Veronica Vetivera. Saya mahasiswi dari kampus STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Jadi saya ada tugas nih Bu untuk mewawancarai seseorang. Nah, apakah Ibu bersedia untuk menjadi narasumber yang saya wawancarai? Iya, saya bersedia. Baik Bu, kita mulai wawancaranya. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Baik, nama saya Syarifah Nurhayati, AMDK. Yang kedua, apa profesi Ibu? Saat ini saya berprofesi sebagai bidan. Sudah berapa lama Ibu menjalani profesi ini? Saya sudah 13 tahun menjadi bidan dan sudah 8 tahun bekerja di Nangataman Skadau. Baik Bu, selanjutnya apa saja sih Bu tugas menjadi seorang bidan? Untuk pelayanan kebidanan itu berfokus pada upaya pencegahan, promosi kesehatan, pada masa sebelum hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan, bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak prasekolah, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, serta pelayanan keluarga berencana. Oke Bu, selanjutnya apa saja sih Bu suka dan duka yang Ibu rasakan selama menjalani profesi ini? Suka dan dukanya banyak ya. Salah satu sukanya bisa membantu orang banyak, seperti melihat orang tua yang bahagia dengan lahirnya bayi yang sehat. Dukanya pada masa sulitnya mendapatkan transportasi saat diperlukan untuk merujuk, atau saat sedang tugas di pedesaan yang akomodasinya itu sulit dan jauh. Terus masih banyak ya, dukun yang belum mau bermitra dengan bidan dan dukungan dan kesadaran masyarakat yang kurang terhadap kesehatan. Baik Bu, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Pada zaman sekarang banyak sekali ya Bu pemberitaan atau kasus tentang anak di bawah umur yang hamil di luar nikah. Jadi, apakah Ibu pernah mendapatkan pasien seorang anak di bawah umur yang hamil di luar nikah? Baik, pernah ya. Ada beberapa pasien yang usianya masih 14, 15, 16, dan 17 tahun. Oke Bu, jadi apa nih Bu pendapat Ibu tentang kasus seperti itu? Menurut pendapat saya, kalau di dalam kesehatan itu sebenarnya kasus hamil di bawah umur merupakan kasus yang beresiko tinggi ya, baik untuk ibu dan bayi yang dikandungnya. Nah, jadi memang sangat dibutuhkan dukungan baik dari orang tua, suami, dan lain-lainnya. Baik Bu, jika pasien di bawah umur tersebut melahirkan, apakah Ibu melakukan pelayanan kebidanan secara mandiri atau Ibu bekerja sama dengan bidan lain maupun tenaga kesehatan yang lain, Bu? Baik, jika pasien dengan risiko tinggi, salah satunya ibu hamil di bawah umur memang dianjurkan untuk bersalin di fasilitas kesehatan atau puskesmas. Dengan kata lain itu, kami bidan desa setempat tetap berkolaborasi dengan bidan puskesmas dan dokter dalam menangani persalinan tersebut. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya. Jika Ibu bekerja sama dengan bidan lain atau tenaga kesehatan yang lain, bagaimana cara Ibu membangun kerjasama yang baik dengan mereka? Kerjasama yang baik biasanya tidak dijalin hanya pada saat seketika pasien akan melahirkan. Biasanya saya selaku bidan desa setempat saat usia kehamilan pasien dimulai dari trimester pertama sampai dengan trimester ketiga, tetap ada menyarankan pasien memeriksakan kandungannya ke puskesmas terlebih dahulu agar bisa bertemu dengan dokter atau bidan puskesmas terlebih dahulu sebelum nantinya saat persalinan tiba.
Nah, dengan demikian, tujuannya agar pasien itu juga bisa terpantau oleh tenaga kesehatan di puskesmas tersebut dengan resiko usia yang masih terlalu muda. Baik Bu, kita ke pertanyaan yang selanjutnya ya Bu. Apakah ada kendala pada saat Ibu bekerja sama? Dan bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut pada saat bekerja sama dengan bidan lain atau tenaga kesehatan yang lain? Sebenarnya kendala kami sebagai tenaga kesehatan itu biasanya ada pada keluarga dan masyarakat yang masih dan lebih percaya kepada dukun. Nah, sehingga kami tenaga kesehatan ini terkadang agak kesulitan untuk melakukan pertolongan. Yang dapat kami lakukan yaitu meminta dukungan dari tokoh masyarakat dan lainnya agar dapat membantu kami dalam memberikan penjelasan kepada keluarga dan dukun tersebut. Oke, baik Bu. Jika Ibu melakukan pelayanan kebidanan secara mandiri, adakah kendala yang Ibu alami dan bagaimana cara Ibu mengatasi kendala yang dihadapi pada saat melakukan pelayanan kebidanan secara mandiri tersebut? Jika saat terdesak itu untuk melakukan asuhan kebidanan secara mandiri, saya selaku tenaga kesehatan tetap melakukan sesuai SOP dengan catatan tetap melampirkan surat persetujuan tindakan medis kepada suami atau keluarga pasien tersebut. Nah, untuk kendalanya tetap sama, yaitu masih lebih dipercayanya dukun ketimbang kami sebagai tenaga kesehatan. Baik Bu, selanjutnya bagaimana tips untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kalangan remaja dan anak-anak di bawah umur agar mudah dipahami? Dan apa saja media yang digunakan untuk penyuluhan pemberian informasi? Untuk kami sebagai tenaga kesehatan di puskesmas, baik itu bidan puskesmas ataupun bidan desa setempat, setiap tahunnya tetap ada program edukasi ke sekolah-sekolah, terutama SMP dan SMA, untuk kesehatan reproduksi remaja dengan tujuan agar anak-anak remaja itu lebih mengerti tentang kesehatan reproduksi mereka masing-masing. Jadi sehingga dapat mencegah adanya kehamilan di usia muda tersebut dengan segala resikonya. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan. Maaf jika saya mengganggu waktu istirahat Ibu. Dan terima kasih sudah membantu saya dalam wawancara ini ya Bu. Iya, sama-sama Dek. Tidak ganggu kok, kebetulan saya lagi tidak ada pasien. Oh begitu, baiklah Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih, selamat siang. Kenakalan remaja merupakan suatu perilaku yang menyimpang yang sering dilakukan oleh remaja masa ini. Karena terdapat penyimpangan pada aturan-aturan sosial, nilai norma sosial yang berlaku, dan bahkan hingga melanggar aturan hukum yang berlaku. Di era globalisasi ini, banyak remaja yang melakukan penyimpangan sosial hingga menimbulkan kerugian bagi keluarga, masyarakat, ataupun fasilitas umum yang ada. Tidak sedikit kenakalan remaja ini menimbulkan beban fisik pada orang lain. Remaja berani untuk merampok, membunuh, tawuran, bahkan melakukan pemerkosaan terhadap anak kecil dan melakukan seks bebas. Dari hasil wawancara bersama Ibu Syarifah Nurhayati tentang kasus anak di bawah umur yang hamil di luar nikah, ternyata masih cukup banyak, yang dimana berusia 14, 15, 16, hingga 17 tahun. Ibu Syarifah juga mengatakan, jika dalam kesehatan sebenarnya kasus hamil di bawah umur merupakan kasus yang beresiko tinggi, baik untuk ibu dan bayi yang sedang dikandung. Oleh sebab itu, sangatlah dibutuhkan dukungan baik dari orang tua, suami, dan lain-lainnya. Ibu Syarifah sebagai bidan desa setempat tetap berkolaborasi dengan bidan puskesmas dan dokter pada saat pasien akan melahirkan.
Kerjasama yang baik biasanya tidak dijalin hanya pada saat ketika pasien melahirkan. Biasanya Ibu Syarifah selaku bidan desa setempat pada saat usia kehamilan pasien, baik itu di trimester 1 sampai dengan 3, tetap menyarankan pasien memeriksakan kandungan ke puskesmas terlebih dahulu agar bisa bertemu dengan dokter atau bidan puskesmas sebelum nantinya pada saat persalinan tiba, dengan tujuan agar pasien tersebut juga sudah terpantau oleh tenaga kesehatan di puskesmas tersebut dengan resiko usia yang masih terlalu muda. Dari sini dapat dikatakan bahwa Ibu Syarifah memiliki tingkat kepedulian yang cukup tinggi, sehingga meskipun Ibu Syarifah bisa melakukan pelayanan secara mandiri, Ibu Syarifah tetap berkolaborasi atau bekerjasama dengan dokter dan bidan yang berada di puskesmas untuk bersama-sama memantau pasien di bawah umur yang hamil di luar nikah. Fenomena kehamilan di luar nikah yang terjadi di kalangan remaja saat ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama, mereka berasal dari keluarga tidak harmonis atau diistilahkan broken home. Kedua, mereka mengalami kurang pengawasan. Ketidakharmonisan keluarga informan, hal itu terjadi karena masalah ekonomi. Kurang pengawasan itu terjadi karena orang tua yang memilih bekerja dan waktu untuk keluarga terutama anaknya menjadi berkurang. Kesibukan kedua orang tua tidak bisa dipungkiri karena tuntutan pekerjaan. Jadi, dari kasus ini dapat dikatakan bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak, yang dimana orang tua harus menjaga komunikasi yang baik dengan anak, memberikan kasih sayang tulus, membiasakan untuk terbuka, mengajarkan tentang sex education, menerapkan pola asuh yang tidak mengekang, memberikan benteng ilmu agama dan umum, serta mengawasi anak.